Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Stefani Nena Mataus, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini, saya akan memaparkan tugas A dari modul 1.2 tentang eksplorasi konsep, di mana ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman saya tentang cara kerja otak 5 kebutuhan dasar manusia, tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Dan yang kedua adalah pendapat saya tentang nilai-nilai apa saja yang perlu dikuatkan sebagai seorang guru penggerak. Pertama adalah cara kerja otak. Otak manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah otak reptil yang berkaitan dengan berpikir refleks mempertahankan diri. Yang kedua, otak mamalia yang berkaitan dengan emosi pada manusia, baik itu senang, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah otak berpikir yang berkaitan dengan berpikir yang lebih kompleks, seperti kognitif, imajinasi, rasional, dan strategi. Begitupun, otak memiliki sistem kerja. Sistem kerja otak terdiri atas 2. Yang pertama, sistem cepat yang tidak banyak memerlukan energi yang berkaitan dengan otak reptil. Dan yang kedua adalah sistem lambat yang berkaitan dengan otak berpikir manusia yang banyak memerlukan energi. Kaitannya dan pengaruhnya terhadap nilai manusia, yaitu 3 bagian otak yang bekerja dalam 2 sistem ini sangat mempengaruhi manusia karena berkaitan dengan respon manusia yang ditunjukkan pada perilakunya hari-hari. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan untuk diterima berkaitan dengan kasih sayang, rasa diterima, dan rasa dipedulikan. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan berkaitan dengan keinginan untuk dianggap, keinginan untuk mendapat prestasi. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan, kebebasan memilih, ada kemandirian untuk dapat mengendalikan dirinya sendiri dan kemandirian untuk dapat menentukan pilihannya. Yang kelima, ada kebutuhan untuk merasa senang berkaitan dengan bermain, humor, tertawa, dan antusias. 5 kebutuhan dasar ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana manusia berperilaku atau mengambil keputusan, sehingga perilaku seseorang yang terkadang melanggar tidak sesuai dengan norma kemungkinan karena kebutuhan dasar ini missing atau tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada proses belajar anak yang dibagi dalam 3 tingkatan menurut Ki Hajar Dewantara. Tingkatan pertama dari usia 0 sampai 8 tahun, di mana proses belajar anak berkaitan dengan perkembangan indera dan pertumbuhan fisik. Yang kedua, ada tingkatan wiraga sampai wirama dari usia 9 sampai 16 tahun, yaitu proses belajar anak-anak berkembang lewat pikiran dan ide-ide mereka. Yang ketiga adalah wirama dari usia 17 sampai 24 tahun, di mana proses belajar anak-anak berkaitan dengan pengelolaan diri dan pengenalan potensi diri mereka. Selanjutnya, ada tahap tumbuh kembang anak dari Erik Erikson. Tahap 1, harapan, usia 0 sampai 1,5 tahun berkaitan dengan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kedua, tekad, usia 1,5 sampai 3 tahun berkaitan dengan otonomi versus rendah diri. Ketiga, tujuan, usia 3 sampai 5 tahun berkaitan inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, kompeten, usia 5 sampai 12 tahun berkaitan dengan produktivitas versus inferioritas. Yang kelima, loyalitas, usia 12 sampai 18 tahun berkaitan dengan identitas versus kebingungan peran. Yang keenam, cinta, usia 18 sampai 40 tahun berkaitan dengan keintiman versus isolasi. Misalnya, saat anak berada di tahap 3, tahap tujuan dengan usia 3 sampai 5 tahun, mereka sangat punya inisiatif
inisiatif untuk mencoba berbagai macam hal. Namun, ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bereksplorasi atau menyalurkan inisiatif mereka, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang penuh dengan rasa bersalah. Karenanya, proses belajar dan tahap tumbuh kembang anak berkaitan erat dengan lingkungan di mana anak bertumbuh dan berkembang. Karena lingkungan yang mendukung dan memberi nilai positif akan memberikan dampak yang positif. Begitu pula sebaliknya. Karena pada hakikatnya, kehidupan manusia sekarang adalah bukti pengalaman yang didapatkan di masa lalu. Oleh sebab itu, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, tingkatan proses belajar, dan tahap tumbuh kembang anak sangat mempengaruhi pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup dari manusia. Adapun nilai yang perlu ditingkatkan sebagai seorang guru penggerak, yaitu kemandirian untuk mengembangkan diri lalu melakukan refleksi diri dalam setiap pembelajaran yang diberikan sehingga melahirkan inovasi baru dengan terus berkolaborasi bersama rekan kerja guna memberikan pendidikan yang semuanya berpusat pada anak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.